Raksasa Premier League Manchester United resmi mengumumkan penunjukan Ruben Amorim sebagai manajer baru di Old Trafford. Manchester United mengumumkan bahwa Ruben Amorim akan dikontrak selama 3 tahun di Old Trafford. Mereka juga punya opsi memperpanjang masa kerjanya selama setahun. Namun MU menyebut bahwa Amorim belum akan langsung merapat ke Old Trafford. Ia baru akan terbang ke Manchester pada 11 November mendatang. Manchester United dengan bangga mengumumkan penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala tim utama putra dengan tunduk pada persyaratan visa kerja. Ia akan bergabung hingga Juni 2027 dengan opsi klub selama 1 tahun tambahan setelah ia memenuhi kewajibannya kepada klubnya saat ini. Ia akan bergabung dengan Manchester United pada Senin 11 November. Demikian sebagian pernyataan United di laman resminya. Sementara itu, Ruud van Nistelrooy akan tetap menjabat sebagai pelatih interim United. Sambutan hangat ditunjukkan oleh legenda Manchester United, Peter, sebelumnya mendukung Setan Merah merekrut Ruben Amorim dari Sporting Lisbon. Amorim adalah pilihan yang tepat bagi Manchester United. Saya benar-benar yakin akan hal itu, kata Peter kepada BBC Sport. Sambutan lain juga datang dari pemain Manchester United asal Portugal, Bruno Fernandes, yang juga turut senang atas terpilihnya Amorim menjadi pelatih MU. Sementara itu, Ruben Amorim perlu bersiap untuk melakukan belanja pemain guna memperkuat skuadnya. Berikut nama-nama yang akan dibeli Amorim untuk menjadikan MU lebih kompetitif. 1. Victor Gyökeres dari Sporting. Dia akan ditempatkan di penyerang tengah. Jika Manchester United memutuskan untuk mengincar Gyökeres, tampaknya penyerang ini akan tertarik untuk bergabung. Dengan performa gemilang yang ditunjukkannya, Gyökeres bisa menjadi solusi ideal bagi Setan Merah dalam menambah daya serang tim. 2. Alphonso Davies Bayern Munchen bek kiri. Alphonso Davies bukan hanya sekedar pemain bertahan, tetapi juga ancaman serius bagi lawan saat menyerang. 3. Morten Hjulmand, Sporting, gelandang bertahan. Dengan kombinasi keterampilan dan pengalaman yang dimiliki, ia berpotensi menjadi mitra ideal bagi Kobbie Mainoo. 4. Gonçalo Inácio, Sporting, bek tengah. Ia tidak hanya akan menambah kualitas di lini pertahanan, tetapi juga dapat memberikan kepemimpinan yang dibutuhkan tim untuk bersaing di level tertinggi. 5. Leroy Sané, Bayern Munchen, sayap kanan. Dalam beberapa pekan terakhir, Sané dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah performa tim yang kurang memuaskan di awal musim ini. Ruben Amorim mengungkapkan bahwa keputusannya untuk menjadi pelatih baru MU adalah momen sekarang atau tidak sama sekali. Dalam konferensi pers, setelah pertandingan, Amorim banyak menerima pertanyaan tentang kepindahannya ke MU. Ia mengaku bahwa ia hanya memiliki waktu 3 hari untuk membuat keputusan besar dalam karirnya ini hingga akhirnya ia memilih menukangi The Red Devils. Ruben Amorim dipastikan bisa sangat cepat beradaptasi di MU karena sudah memahami filosofinya. Apalagi sebelumnya Amorim juga pernah magang saat Setan Merah masih diasuh oleh Jose Mourinho. Dalam kepelatihannya, Amorim diprediksi bakal merombak total pola permainan The Red Devils yang diperkirakan akan lebih menyerang dengan kombinasi pemain muda yang diprediksi akan bisa memenuhi hasrat besar Setan Merah yang ingin meraih banyak trofi. Pep Guardiola pun juga memuji Amorim yang punya kualitas kepelatihan mumpuni. Yang saya bisa bicarakan hanyalah pengalaman bermain 2 kali melawan Sporting Lisbon 1 atau 2 musim lalu, dan tekanannya sungguh-sungguh sangat bagus dan luar biasa, puji Guardiola. Selain merevolusi total pertahanan, Amorim juga akan bermain lebih menyerang. Selain itu, Amorim juga dinilai bisa menerapkan gaya permainan pragmatis. Budi Talkport, yaitu Kevin Hatchard, sampai menyebutnya menyerap banyak ilmu dari Jose Mourinho. Pada kepelatihan Amorim, ia akan menggunakan formasi dari 3-4-3 menjadi 3-5-2. Formasi inilah yang dinilai bisa memberikan tekanan kepada pemain bertahan lawan. Pelatih asal Portugal ini dinilai akan menghilangkan pemain nomor 10. Ya, Amorim hanya mengandalkan 2 gelandang yang ditugaskan menjadi double pivot.
Itu artinya, posisi tersebut harus kuat dalam tahan dan bisa dituntut sebagai sentral permainan. Sementara itu, sisi sayap nantinya akan diberatkan dengan menjalankan skema umpan pendek. Langkah tersebut dilakukan untuk menutupi kekosongan di posisi playmaker. Ruben Amorim diprediksi akan menggabungkan pemain berpengalaman. Seperti untuk posisi kiper, Andre Onana hampir dipastikan masih mengisi posisi utama. Untuk posisi gelandang, sang pelatih akan mencoba menduetkan Kobbie Mainoo dan Manuel Ugarte. Sebagai double pivot, posisi ini juga bisa dimainkan oleh Casemiro dan Bruno Fernandes. Kemudian di posisi gelandang sayap akan memainkan peran penting dalam formasi 3-5-2 Amorim. Noussair Mazraoui dan Luke Shaw diprediksi akan ditugasi mengisi lini tersebut. Sektor penyerangan sang pelatih berkemungkinan menjadikan Victor Gyökeres sebagai andalan di posisi penyerang. Posisi winger juga bakal diperebutkan oleh Bruno Fernandes, Alessandro Garnacho, dan Marcus Rashford. Sebagai hasil akhir yang sempurna, Rasmus Højlund akan mendapat tugas sebagai juru gedor. Sang bumper diprediksi akan dimanjakan dengan umpan-umpan dari sisi sayap. Joshua Zirkzee juga bisa dimainkan dengan skema false nine. Jadi bagaimana kalau menurut kalian? Menghadapi Leicester City di babak 16 besar Piala Liga Inggris Kamis 31 Oktober 2024 ini hari, Setan Merah menang telak 5-2. Usai laga tersebut, Nistelrooy mengungkapkan rencananya setelah tak lagi menjabat sebagai pelatih interim. Sempat muncul rumor kalau pria berusia 48 tahun itu akan cabut setelah Manchester United mendapatkan pelatih baru. Namun, Nistelrooy dengan tegas mengatakan bakal tetap bertahan di Old Trafford. Nistelrooy bersedia untuk kembali menjabat sebagai pelatih staf pelatih. Hal itu dilakukannya karena kecintaannya terhadap Manchester United. Saya termotivasi untuk bertahan di Manchester United, ucap Nistelrooy seperti dikutip bolasport.com dari ex Fabrizio Romano. Saya akan kembali ke kontrak sebagai asisten pelatih yang saya miliki di sini untuk musim ini dan musim depan. Saat ini, kandidat pelatih anyar Manchester United sudah mengerucut ke satu nama. Dia adalah pelatih Sporting CP, Ruben Amorim. Pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano mewartakan kalau Manchester United sudah setuju untuk membayar klausul pelepasan Amorim di Sporting CP yang senilai 10 juta euro. Selain itu, pihak Sporting CP juga telah mengonfirmasi kesediaan Manchester United untuk membayar klausul rilis sang pelatih. Kedatangan Ruben Amorim ke Manchester United bisa mengancam masa depan 3 pemain Setan Merah yang direkrut era Ten Hag. Akan ada 4 pemain Manchester United yang bakal dibuang karena tidak masuk dalam bagian rencana skuad pelatih Portugal itu. 4 pemain itu yakni Victor Lindelof, Christian Eriksen, Casemiro, dan Anthony, di mana 3 nama pemain terakhir adalah yang didatangkan saat Erik ten Hag memimpin. Victor Lindelof dan Christian Eriksen keduanya akan habis masa kontraknya pada akhir musim. Tidak ada keinginan untuk menawarkan perpanjangan kontrak kepada kedua pemain itu. Amorim juga siap melepas Casemiro dan Anthony yang sejauh ini belum menunjukkan performa yang stabil. Dewan Manchester United sepakat kinerja kedua pemain itu tidak mencerminkan gaji mereka masing-masing. Di sisi lain, Amorim disebut telah memiliki calon pengganti Lindelof dan Anthony. 2 pemain itu bakal digantikan oleh pemain dari klubnya saat ini, Sporting CP. Menurut laporan itu, Amorim telah memberitahu Manchester United tentang 3 pemain Sporting CP yang ingin dia bawa ke Old Trafford, yakni Gonzalo Inacio, Marcus Edwards, dan Pedro Gonçalves.